Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Atikah, CGP Angkatan 9 dari Kota Kediri, dari unit SMP Islam Terpadu Bina Insani Kediri. Saya akan membagikan aksi nyata modul 14 Budaya Positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya masih sudah kenal ya. Untuk melakukan saya mempunyai tugas untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan konsep budaya positif sebagai tugas CGP. Nah, nanti insya Allah 1 jam ke depan kita akan bercengkrama dengan ini, bercerita santai mawon ya. Jadi nanti yang akan kita bahas hari ini itu tentang totalnya sendiri. Jadi perubahan paradigma belajar seperti apa, disiplin positif itu apa, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan restitusi. Mungkin ini sebenarnya panjenengan semua itu sudah melaksanakan, cuma istilahnya aja yang belum kenal. Oke, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu yang disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang seperti kita tahu itu mengusung profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berdharma mulia, untuk pendidikan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Dan pembelajaran di kurikulum merdeka memang prinsipnya itu berdiferensiasi yang seperti panjenengan sudah pelajari selama ini di pelatihan-pelatihan yang kurikulum merdeka. Kita sudah mengenal pembelajaran berdiferensiasi yang dimana kita itu melakukan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan setiap murid, dan ini berdasarkan dengan teori psikologi modern dalam tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang dulu ini tujuan pendidikannya yang sesuai dengan kurikulum merdeka itu yang sering terkenal yang digunakan adalah Ki Hajat Dewantara. Bagaimana tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kita memang sebagai guru harus memperlakukan mereka, murid-murid kita itu sesuai dengan kodrat alam sama kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu adalah lingkungan kita seperti apa? Nah, itu kodrat alam kita. Jadi dia hidup di mana, kebudayaan apa itu harus kita gendong. Kemudian kodrat zaman kita mendidik sesuai dengan zamannya. Seperti zaman kalau kita sudah bilang ya, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Itu sebenarnya sesuai dengan kurikulum merdeka. Gak mungkin generasi Gen Z diperlakukan sama seperti saat kita sekolah, pasti langsung protoli untuk semua. Jadi setelah kurikulum merdeka, kita sebagai guru itu harus berpihak pada murid, kemudian menuntun murid sesuai dengan kodratnya, tadi kodrat ya, kodrat alam sama kodrat zaman, kemudian memahami karakter murid dan memahami tujuan pembelajaran itu yang penting. Jadi kita tahu setiap masuk kelas, kita sudah tahu kita mau tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai dengan memahami karakter murid kita, karena kan berbagai macam di kelas seperti apa, ada yang seperti itu, ada yang seperti ini. Nah, ini yang seperti kita tahu dari A dulu ya, sebenarnya semboyan Ki Hajat Dewantara, Ing Narso Sundulodo, Ing Madio Mamekarso, Tutmudi Handayani. Kita juga sebagai seorang guru, jadi pemimpin pembelajaran harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didik kita. Terus di tengah pun kita harus bisa membangkitkan semangat dan kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Kemudian Tutmudi Handayani kita juga bisa memberikan motivasi atau arahan kepada anak didik. Jadi kita harus punya 3 tadi ya, semboyan Ki Hajat Dewantara tentang
urusan pendidikan. Sampai sini ya. Ada yang mau disampaikan? Sudah jelas ya, karena sebenarnya kita dasarnya sudah paham semua. Nah, tadi kita ngomongin pendidikan berpihak pada murid itu yang gimana sih? Pendidikan yang berpihak pada murid itu pendidikan yang memberikan kemerdekaan dalam belajar. Nah, seumpama kelas kita ada anak yang kinestetis nggak bisa diem, ya nggak bisa kita memaksa anak itu untuk diem sebenarnya, karena kurikulum merdeka menginginkan pendidikan sesuai dengan karakter mereka. Kita harus bisa memilih-milih. Kemudian bagaimana bisa berpikir kreatif dan inovatif dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kita nggak bisa cuma kayak zaman dulu yang hanya buka buku halaman ini, baca, kerjakan, enggak, tapi harus sesuai dengan teknologi perkembangan zamannya. Karena kan memang zaman sekarang nggak sama kayak dulu ya. Kita cuma sumber belajarnya itu dulu sebagai sumber belajar. Tapi sekarang sumber belajar ada di mana-mana, bahkan ada yang lebih pintar daripada kita ya, Google. Pintar sekali Google-nya daripada kita. Jadi anak-anak pun PA aja di foto dan keluar jawaban. Nah, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Makanya kita sebagai guru jangan hanya pembelajaran sesuai dengan teks buku aja, terus kemudian membuat soal pun hanya ikut buku, tapi sesuaikan dengan zamannya. Kalau bisa itu out of the box ya, tapi masih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, di kurikulum merdeka kita akan dikenalkan dengan namanya disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Jadi disiplin positif ini menumbuhkan kesadaran ke sebuah kedisiplinan tanpa ancaman, iming-iming, sogokan atau hukuman. Kalau zaman dulu, kalau kamu enggak, nah itu kan kata-kata ini ancamannya. Tapi sekarang kita nggak boleh melakukan seperti itu, karena kita kalau disiplin yang pakai ancaman itu sifatnya hanya tidak permanen. Tapi kalau disiplin positif ini menumbuhkan disiplin dari diri sendiri anak. Jadi mereka akan membawa disiplin itu kemana-mana, tidak hanya di kelas. Nah, disiplin positif itu cara penerapannya mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai etika. Terus lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak itu diajarkan mengontrol dirinya sendiri. Boleh nggak ya, ini nggak ya, tapi mereka sadar dari diri mereka sendiri. Kemudian membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi di dalam kurikulum merdeka tidak boleh ada hukuman atau hadiah. Reward sama punishment itu diusahakan diminimalisir, meskipun reward ya, reward itu juga. Kenapa? Karena itu akan menjadi motivasi yang tidak positif. Karena mereka hanya ingin rewardnya aja. Tapi kalau kita memberikan apresiasi itu beda. Jadi reward sama apresiasi beda. Nah, tadi kalau kita disiplin positif itu harus mengeluarkan dari dirinya sendiri. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan apa sih yang kita itu bisa untuk sebagai pemantik dari disiplin positif tadi. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dan salah satu ini nilai kebajikan itu banyak ya di teori-teorinya. Nah, saya mengambil hanya satu yang kita sudah kenal di kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila ini sudah mengambil semuanya, insya Allah. Beriman, bertakwa, berakal mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dalam prinsip itu sudah pakai komplit. Nah, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan ini ke anak-anak kita dalam pembelajaran kita, karena kita sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini, dibuat. Bisa lanjut? Alhamdulillah. Nah, ternyata manusia itu punya kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar itu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu dengan melakukan usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu adalah kebutuhan
ada 5. Yang utama adalah bertahan hidup. Terus ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Jadi setiap anak itu juga pasti punya kebutuhan dasar. Jika ada anak yang kayaknya kesannya membuat masalah di kelas, pasti mereka punya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contohnya, ketika di kelas itu mereka tidur, mungkin salah satunya yang ini. Mereka tidak memenuhi dalam kesenangan. Terus mungkin kalau ada anak pemberontak, sebenarnya kebutuhan dasar yang belum bisa mereka dapatkan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu. Jadi memang ketika ada masalah di anak di kelas, mereka melakukan apa nih? Sebenarnya mereka dalam proses itu proses memprotes kebutuhan dasar yang belum bisa mereka dapatkan, yang dapat mereka itu. Nah, yang tadi yang pertama bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, istirahat, kamar, kesehatan. Kita pasti semuanya punya ya. Bertahan hidup ini kebutuhan dasar kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Makanya kalau ada murid kita yang diem, ngapa-ngapain nggak mau, kayak pasif sekali, ya mungkin mereka merasa tidak diterima dalam satu kelompok. Mau masuk kelompok ini, kok kayaknya anak ini ngapain sih di sini, temannya kayaknya merasa seperti itu. Jadi ada seperti itu. Kemudian harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, mereka itu pasti pengen semua untuk diakui. Kemudian kebebasan, mereka itu memiliki pilihan, mandiri, pengen mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya dan kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan belajar. Jadi meskipun contohnya di kelas pun kebutuhan dasar manusia ini juga pasti dibutuhkan anak-anak. Ya mungkin yang harus kita penuhi, ya kita sebagai guru harus bisa memenuhi. Misalkan bagaimana kita membuat mereka itu menjadi bagian kelompok itu, menggabungkan. Makanya kita harus sering membuat kelompok, bekerjasama, terus memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi kalau ada nanya, sedang nanya, ya dengarkan. Tuh, mereka juga pengen dianggap. Kemudian bermain, humor, kelas guru ya harus tetap membuat senyum. Panggil rekan-rekan seperti saya lah, kalau punya nggak senyum, meskipun marah-marah tetap senyum. Ya, karena kalau nggak gitu, wow, langsung. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah tadi, kalau kita melakukan sesuatu sebagai manusia pasti punya motivasi. Nah, motivasi eksternalnya itu pasti untuk menghindari ketidaknyamanan atau dukungan, ya kan? Contohnya, ini bukan kelas ya, yang ada tata tertib itu. Kalau perilaku manusia tidak melakukan itu, otomatis biasanya nggak dapat poin itu nggak berkurang. Nah, seperti itu. Terus, perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau dukungan. Kemudian motivasi eksternalnya mendapatkan apa tadi? Hadiah, ya kan? Reward. Jadi yang pertama itu hukuman, yang kedua adalah reward. Ini motivasi eksternal ketika seseorang itu melakukan sesuatu eksternal dari luar. Tapi apakah ini disiplin positif? Bukan. Kenapa? Karena kita harus memiliki untuk melakukan disiplin positif harus ada motivasi internal. Dimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kita harus menghindari hukuman dan memberikan penghargaan yang berlebihan, reward yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri kita, dan kita harus mengoptimalkan motivasi internal tadi. Jadi mereka tidak melakukan karena orang lain, tapi dari kesadaran pribadi. Itu disiplin positif. Nah ini kemarin pas waktu di Geden, kita pas pelatihan di Geden sudah menang kan ya sampai ini ya, masih ingat kan? Nah pas awal semester sebelum masuk ya. Nah kita ada posisi foto rambut.
membuat rasa bersalah teman, pemantau, manajer. Kita ini sebenarnya sudah melakukan semua, cuma kalian nggak tahu namanya. Jadi itu posisi kontrol dan kita berada di mana? Nah, silakan diamati. Ya, saya kita lihat ada posisi kontrol. Mungkin bisa dibayangkan siapa yang kira-kira kayak gini. Kalau kita posisi penghukum ya tadi, jadi anak-anak itu akan dendam ke kita. Dan kalau memberikan hukuman, ya kita harus memberikan alasan gitu, kenapa hukuman itu yang cocok dengan kesalahannya. Jadi kesalahannya terlambat kalau menghukum ini, nah itu bisa beda.
hal baik juga boleh. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung namun kata-kata yang dibicarakan membuat murid merasa menjadi orang beradab, memandang buruk dirinya sendiri, merasa berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Lama lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis guru saya ngomong ke saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya ada hari yang harus panjang. Kok lambat sih? Iya, Bu. Saya memang malah bangun tadi. Jadi, biar bisa lancar, tetap beres hujan, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak salah satu lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Nah ini tante bidadari ya. Sudah sana sekolah. Ibu beresin absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersegan ego untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang menciptakan adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih lingkungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid pada orang tertentu. Di sini, aksen tidak terlalu langsung. Bisa berbeda, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Oke, jadi tadi ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama tadi apa? Penghukum, terus teman, pemantau. Ayo, manajer terakhir. Wanita sama pemantau. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Betul. Jadi 5 ya tadi. Posisi kontrolnya yang pertama itu tadi penghukum. Jadi tanpa melihat kesalahan anak, kesalahan apapun pokoknya dihukum. Gue nggak tahu hukumnya itu sesuai dengan masalahnya apa enggak. Yang penting pokoknya mendapatkan hukuman. Tujuannya apa? Biar kapok. Itu versi dulu. Kemudian yang kedua tadi pembuat rasa bersalah. Di sini gitu ya. Kadang saya juga melakukan loh ini. Jangan gitu toh, kasihan kan. Gitu. Jadi kita kayak membuat mereka itu merasa bersalah, tapi itu juga tidak baik ya. Kemudian pemantau, tadi yang ketiga teman. Nah, teman ini yang paling kurang cocok ya, karena kalau kita memberikan menggunakan posisi teman, yang kalau ada anak salah kita cuma, ya udah nggak apa-apa, terus kita kayak soulmate gitu. Nah, mereka tidak akan punya rasa hormat kita juga, pasti akan dengan guru yang lain kayak memperlakukannya pasti akan beda. Sama guru yang memperlakukan sebagai teman pasti akan pro. Dengan guru yang memberikan lebih disiplin itu pasti akan tadi dendam gitu. Kemudian yang keempat tadi pemantau, jadi cuma berdasarkan data, kamu tak catat loh ya, gini gitu aja. Terus posisi yang paling pas itu adalah manajer. Bagaimana seorang guru itu bukan hanya menyalahkan, memberikan hukuman, tapi juga mencarikan solusi. Dan solusi itu sebenarnya didapat dari anak itu sendiri. Ketika tadi terlambat, gak hanya kamu tuh terlambat tuh gimana sih? Enggak, tapi kenapa terlambat? Terus kalau baunya kesiangan, solusinya apa? Sebenarnya setiap anak itu punya solusinya. Cuma mereka belum sadar ketika mendapatkan itu. Oke, nah ini posisi kontrol yang paling pas ya, itu adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga kita identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, yang penting tadi itu dalam disiplin positif itu didapatkan keyakinan kelas. Tadi makanya pas waktu posisi manajer, sinarnya kan ditanya keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, gitu kan? Karena biasanya di awal pembelajaran wali kelas membuat, sekarang bukan peraturan kelas ya, tapi keyakinan kelas sudah semua ya wali kelas ya. Nah, ketika di kelas seperti apa? Keyakinan kelasnya seperti apa itu mereka akan memahami sendiri, karena keyakinan kelas itu idenya berasal dari anak-anak, bukan guru yang kalian harus gini, tapi anak-anak sendiri yang punya nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka keluarkan, mereka sampaikan, tapi juga mereka harus melaksanakannya sendiri. Nih, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ini kayak forum kelas gitu. Kalau forum sekolah mungkin levelnya sudah tata tertib, tapi tata tertib itu bukan keyakinan kita sudah set sama gurunya, sama pihak sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih fleksibel karena melibatkan siswa sendiri yang mau membuat nilai apa yang mau mereka sepakati. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi di kelas, mungkin keyakinan kelasnya ditulis sendiri, mereka maunya apa, disampaikan satu-satu. Nah, tadi sebagai posisi manajer, guru itu bisa menggunakan namanya segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk apa? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahannya tadi. Mandirinya itu dalam mencari solusinya dan bertanggung jawab atas kesalahannya.
Jadi segitiga restitusi ini proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi diskusi kayak tadi yang terakhir kemarin itu ditanyain kenapa terlambat, terus gimana biar besok gak terlambat, kamu sudah melanggar apa, itu sebuah dialog. Jadi bukan hanya menjustis anak-anak. Nah, tahapan segitiga restitusinya itu kan ada 3 tahap. Dan ini tidak harus dalam satu rangkaian gitu. Menstabilkan identitas kan yang pertama, kemudian menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Ini tidak harus satu siklus langsung dilaksanakan semua dalam satu waktu, tidak harus, karena memang harus tergantung permasalahan yang ada. Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam Ustazah. Mbak, tadi saya dengar dari ketua kelas kalau Mbak Putri bertengkar sama Desmanda. Apakah benar? Iya benar Ustazah, saya kesal sekali. Kenapa kesal Mbak? Karena Desmanda terus-menerus mencontek pekerjaan saya, bukan hanya tugas tapi ulangan Desmanda juga mencontek. Oh begitu, wajar kalau Mbak Putri marah ya. Kalau saya jadi Mbak Putri pasti saya juga akan marah. Iya Ustazah. Lalu apa yang Mbak Putri lakukan pada Desmanda? Saya marah-marah kepada Desmanda. Saya juga maki-maki tanpa saya sadari saya telah menggebrak meja Desmanda. Begitu. Pasti Mbak Putri melakukan itu ada alasannya ya? Iya Ustazah, masa saya diam saja dengan hasil kerja keras saya sudah dicontek Desmanda, sedangkan Desmanda hanya mencontek dan tidak mau guru saya sendiri. Mbak, wajar kalau Mbak Putri marah karena pekerjaannya dicontek oleh Mbak Desmanda. Saya sangat menghargai tindakan Mbak Putri itu nggak sampai berlebihan, contohnya sampai menyebut Desmanda. Tapi coba kita pikirkan, apakah tindakan Mbak Putri menggebrak meja tadi itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Ustazah. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Putri langgar? Saling menghormati antar teman. Iya benar Mbak. Menurut Mbak Putri saling menghormati antar teman itu penting apa tidak? Penting. Baik, kalau saling menghormati antar teman itu penting, maka keyakinan apa yang harus Mbak Putri lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih sabar Ustazah. Baik, Mbak Putri bersedia nggak memperbaiki kesalahan ini? Bersedia Mas. Kira-kira apa yang Mbak Putri lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah. Jika ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru atau wali kelas. Alhamdulillah, baik sekali Mbak Putri. Allah akan memberikan derajat yang tinggi untuk orang-orang yang sabar, insya Allah. Oke, kalau begitu, Mbak Putri boleh kembali ke kelas. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri kelas 9 dari SMP Islam Terpadu Bina Insani Kediri. Terima kasih Ustazah Atika karena telah mengajak saya berdiskusi dalam mengendalikan diri dari amarah karena teman sekelas saya. Di sini saya harus banyak belajar untuk lebih bersabar dan menghormati teman sekelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Sabrina. Waalaikumsalam Ustazah. Mbak, tadi saya dapat laporan dari Ustazah Aida kalau Mbak Sabrina itu mencontek ketika ulangan IPS. Apakah itu benar? Ya Ustazah, maaf. Mbak Sabrina masih ingat nggak berapa kali udah mencontek pas ulangan IPS? Sudah 3 kali ini Ustazah. Mencontek itu sebuah kesalahan apa bukan ya? Ya Ustazah, maaf saya salah. Iya Mbak Sabrina, berbuat salah itu manusiawi ya. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah kita harus berusaha untuk tidak melakukannya lagi dan berusaha untuk memperbaikinya. Ya Ustazah. Mbak Sabrina mencontek saat ulangan pasti ada alasannya ya. Ya Ustazah, saya tidak belajar karena keasikan bermain HP dan ketiduran, dan paginya saya juga tidak sempat belajar sama sekali. Saya jadi bingung dan takut mendapatkan ulangan yang jelek Ustazah. Oh begitu. Lalu menurut Mbak Sabrina, apa yang sudah kamu lakukan itu benar atau salah? Salah Ustazah, saya tidak bisa mengatur waktu belajar saya dengan baik. Baik Mbak Sabrina, kira-kira mencontek itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak ya? Ya Ustazah. Menurut Mbak Sabrina, keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar? Kejujuran Ustazah. Lalu menurut Mbak Sabrina, kejujuran itu penting atau tidak? Penting sekali Ustazah, karena jika tidak jujur akan berdosa. Benar sekali Mbak, selain berdosa, tidak jujur itu membuat orang lain tidak percaya lagi kepada kita. Kejujuran itu adalah salah satu akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Masih ingat kan ceritanya Rasulullah yang mendapatkan gelar Al-Amin karena kejujurannya ya? Ya, saya menyesal sudah berlaku tidak jujur dengan mencontek. Saya minta
maaf. Saya tidak akan mencontek lagi dan berusaha berlaku jujur. Saya juga akan minta maaf kepada saya. Terus. Alhamdulillah, bagus Mbak Sabrina. Kamu sudah mengakui kesalahan dan sudah minta maaf. Lalu kira-kira apa yang Mbak Sabrina lakukan agar tidak mencontek lagi ketika ulangan? Saya akan belajar dengan baik saja. Saya akan mengatur waktu belajar di rumah dan tidak menghabiskan waktu untuk bermain hati saja, Us. Baik Mbak Sabrina, Alhamdulillah Mbak Sabrina sudah menemukan solusinya ya. Nanti saya akan minta bantuan orang tua untuk mendampingi Mbak Sabrina ketika belajar. Semangat terus ya Mbak Sabrina. Sekarang Mbak Sabrina boleh kembali ke kelas. Terima kasih banyak, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Delia Renata dari kelas 8 SMP Islam Terpadu Bina Insani Kediri. Terima kasih Saudara Tika, saya senang sudah bisa diajak berdiskusi untuk mencari solusi dari kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah itu segitiga restitusi tadi, bagaimana kita itu memproses mendisiplinkan siswa kita, tapi dengan cara yang bijak, bukan hanya menghukum, bukan hanya memberikan cuma dicatat aja atau cuma oh ya udah sebagai teman, tapi kita harus bertindak sebagai manajer yang baik. Begitu Ustazah, alhamdulillah sudah selesai agenda kita. Ada yang mau didiskusikan? Ada, monggo Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin mulai awal pemahaman tadi ada sesuatu yang mengganjal. Mengganjal itu karena saya merasakan ada sebuah sudut pandang yang timpang. Timpang dalam artian adalah mungkin nanti kalau pemahaman saya ini salah juga mau diluruskan karena saya ingin belajar juga. Timpang tadi di sini kan kita melihat seolah-olah yang dituntut untuk berbenah terus itu di sisi guru. Saya tadi ada timbul pertanyaan saya. Yang pertama adalah tadi kan disarankan guru itu berperan sebagai manajer. Pertanyaan saya mungkin yang pertama mungkin bisa dijawab langsung juga. Apakah ini harus selalu kita berperan di posisi sebagai manajer? Terima kasih pertanyaan pertama ya. Kalau menurut saya kita memang nggak selalu di posisi manajer, karena kan memang pelaksanaan manajemen kan pelaksanaannya ke segitiga diskusi yang panjang itu. Kita lihat-lihat sikap juga. Ketika manajer ini mungkin yang lebih seseorang yang lebih dekat dengan si pelaku. Nah, bawa siswa itu. Jadi nggak harus posisi manajer. Artinya berarti mungkin dong bergeser ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Bisa. Dan itu boleh. Tadi kan posisi manajer yang terbaik ya. Iya. Nah, yang terbaik. Kalau menurut saya sendiri sih, saya juga nggak bisa selalu di manajer itu nggak bisa. Pasti kan kita sedang punya masalah sendiri atau apa, kita pasti bergeser ke sini. Nah, ini posisi yang diharapkan seperti ini. Tapi meskipun tidak bisa ditempatkan dalam segala situasi. Kalau menurut saya seperti itu. Makanya yang tadi saya rasakan timpang itu adalah ketika kita dituntut untuk menjadi manajer saja dengan contoh seperti di video tadi. Manajer itu kan pesannya anak ditanya, jawabannya oh iya dia tahu sadar dan seterusnya. Yang saya khawatirkan adalah ketika posisinya hanya sebatas itu. Oke, anak itu hanya akan pandai untuk berretorika, mencari alasan. Oh, ya pokoknya normatif jawaban itu kalau ditanya harusnya begini, kalau kamu salah, aku salah, ya. Tapi pada kenyataannya apakah itu pun juga benar-benar muncul kesadaran dalam diri siswa? Ada kan ketika ditanya, oh iya, karena wes kalau kamu sudah sadar, silahkan masuk. Anak itu juga akan terpola. Terpolanya oh berarti kalau besok aku menjawab, oke aku ngaku salah, nanti paling juga selesai. Nah itu yang dikhawatirkan. Maka saya bilang ada timpang di situ. Nah mungkin yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa benar-benar menumbuhkan
kesadaran dalam diri siswa secara internal. Berarti kalau menurut saya harus ada program yang mengarah ke sana. Oke, kita sepakat dulu dituntut untuk bisa menjadi terbaik adalah nanti di manajer. Ketika siswa memang benar-benar sudah muncul kesadaran tadi, secara internal sudah ada. Tapi ketika belum, kalau kita menjadi manajer, yang sama dengan anak menjadi siswa yang lembek itu, ya itu kan kesannya manajer pun hampir tidak ada bedanya dengan pemantau. Artinya kan kesalahan yang dibuat, konsekuensinya ditanya saja selesai, tidak selesai. Sehingga tadi juga akhirnya, oh pokoknya saya bisa jawab. Teorinya nanti kalau tanya ini saja nanti salah, bisa. Nah, makanya yang jadi pertanyaan, bagaimana menyeimbangkan ini agar kita guru oke sepakat posisi itu memang yang terbaik ada di manajer. Makanya juga saya tanya, boleh dong di 1, 2, 3 ke depan, apakah itu nanti juga bisa masuk sebagai program untuk membuat atau menghadirkan kesadaran internal dalam diri siswa itu. Nah, kalau sudah anak itu oke, sadar posisi yang kelima itu, saya pikir akan ideal ketika semuanya sudah juga posisi manajer itu ideal sekali ketika suasananya kondisi sekolah itu sudah oke, tertata gitu. Nah, mungkin mulai dari sebelum kita posisi manajer ini kita harus membenahi dulu bagaimana lingkungan sekolah kita. Nah, itulah tujuannya tadi pembiasaan di sekolah itu memang kita harus memberikan pas di awal. Memang ada tata tertib di sekolah yang harus dilakukan karena itu memang budaya sekolah kita, itu pembiasaan di situ. Nah, ketika anak-anak sudah mengetahui pembiasaan itu dengan ritmenya seperti itu, ya kalau namanya tata tertib kan tadi juga harus ada konsekuensinya. Makanya kita bisa meletakkan pada posisi menghukum seperti itu. Terus sebagai pemantau ya nanti siapa yang bergerak sebagai pemantau. Tapi kalau posisi manajer memang ideal sekali. Jadi memang harus dimulai dari apa ya Pak ya, pembiasaan gitu ya, pembiasaan dari awal kita mengkreat kegiatan yang apa ya, kegiatan dan lingkungan yang kondusif sesuai. Dan ini butuh peran kita semua guru menyamakan visi dan misi kita. Ketika kita punya tujuan yang sama, tapi kita jalannya berbeda-beda, ini yang akan menjadi apa ya, murid-murid kita itu jadi sebuah kelemahan. Oh, sama ustadz ini boleh, sama ustadz ini gak boleh. Itu yang jadi bahaya. Jadi kita itu harus menyamakan frekuensi yang sama. Jadi anak-anak itu akan tahu, oh, guru-guru itu juga punya apa ya, keterikatan yang kuat. Berarti harus sama. Jadi kita guru harus apa ya, tata tertib yang harus begini ya kita laksanakan dengan sama, dengan suasana yang sama, dengan istilahnya ya, ya pokoknya gitulah ya. Jadi punya frekuensi yang sama. Jangan sampai kita murid-murid kita itu punya pikiran, wah sama guru ini enak karena tugas, sama guru ini gak enak karena cerewet, sama guru ini enak karena ini. Ya, semuanya harus sama sebagian karena misi sekolah kita kan sama. Ya, kita sebagai guru yang bekerja di sekolah ini juga harus punya peran yang sama untuk melaksanakan itu biar keadaannya ideal. Nah, ketika kondisi sudah ideal dan kita posisi manajer yang ideal bisa terlaksana. Nanti kayak tadi ya, ada di kamu kata? Ya, cukup. Ya, seperti itu. Buat ada yang mau didiskusikan lagi? Apa ya? Alhamdulillah hari ini sudah berbagi ini ya. Jadi tujuan saya, tujuan kita semua sebagai pemimpin pelaku belajar yang harus bisa mengkreat sekolah kita di kelas maupun di luar kelas ketika masih di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya, kita harus bisa menempatkan diri di posisi yang sesuai dengan peran kita. Jadi menyamakan visi misi sekolah kita, menyamakan langkah kita untuk bisa membuat anak-anak didik kita itu apa ya, berhasil. Jadi bukan hanya mereka suka ke kita, tapi bagaimana mereka itu punya kualitas yang top untuk ketika mereka lulus. Dan seperti kita yang mengharapkan ya, seperti tagline kita apa? ABC.
yang utama dibandingkan ilmu. Jadi kita memang tugas kita harus membenahi ada dulu, baru ilmu-ilmu yang lain pada anak. Oleh itu semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.